silakan. Mau duduk di sebelah mana, Mbak? Sini apa sini? Sini Oh ya, silakan. Saya izin juga ya, Mbak. Silakan, duduknya apa sudah nyaman? Sudah. Oke. Kenal siapa? Intan. Oh, Mbak Intan. Mbak Intan, asli mana? Asli Surabaya, Kak. Oh, Surabaya. Surabaya mana nih? Di daerah Rungkut. Bisa ada. Untuk kesibukannya? Kuliah. Kuliah. Kuliah di mana, Mbak Intan? Di Fakultas Hukum. Oh, di Fakultas Hukum. Untuk tempatnya di mana, Mbak? Yang tua. Oh, yang tua. Oke. Jarak ke sini ke rumah berapa menit, Mbak? Gak tahu tadi 30 menitan itu pokoknya. 30 menit. Gimana tadi di perjalanannya, Mbak Intan? Macet ya. Macet. Kayak mana kok macetnya? Perempatan Panjenjiwo. Oh, di daerah Panjenjiwo ya, oke. Selain kesibukan Mbak Intan berkuliah, apa ada kesibukan lain selain berkuliah? Tidak ada, berarti hanya mengikuti perkuliahan saja. Dalam perkuliahan apa Mbak Intan mengikuti beberapa organisasi atau hanya perkuliahan saja atau bagaimana, Mbak Intan? Enggak sih. Berarti hanya berkuliah saja ya? Oke, baik. Berhubung Mbak Intan ini sudah nyaman, saya sebagai fasilitator yang dimana keputusan jawaban ada di Mbak Intan sendiri, dan saya hanya menjembatani saja. Dan untuk waktunya ini dari waktu misalnya 15 sampai 25 menit. Apabila Mbak Intan tidak mencukupi waktunya, Mbak Intan bisa mengkonfirmasikan ulang kepada saya melalui via WA. Apa bisa dimengerti, Mbak Intan? Bisa. Oke, baik. Sebelum Mbak Intan menceritakan permasalahan, Mbak Intan tidak perlu khawatir karena di dalam sesi ini, dalam proses ini memiliki asas kerahasiaan. Jadi Mbak Intan silahkan menceritakan tanpa merasa dihakimi oleh saya. Silakan, Mbak Intan. Saya bingung ya, Bu, jelasinnya dari mana sebenarnya. Cuman nggak tahu ya, kan saya maksudnya kayak udah gede, udah mahasiswa, tapi saya tuh ngerasanya kalau misalkan ngobrol di depan umum itu masih bingung gitu loh. Kayak apa ya, sekedar kan masih mahasiswa, sekedar paling sekedar presentasi doang aja kayak udah takut, tremor, gagap, dan kawan-kawan itu kayak apa ya, langsung bikin saya takut buat ngobrol di depan umum gitu loh. Padahal nantinya saya juga bakal ada magang di mana, di pengadilan. Jadi kayak saya ngerasanya ini sudah mengganggu saya gitu. Dari ceritanya Mbak Intan ini, dari permasalahannya Mbak Intan, apa yang Mbak Intan rasakan saat berbicara di depan umum? Kalau misalkan apa ya, dari fisiknya paling
deg-degan, terus apa, tangan tuh keringetan gitu loh, keringetan Bu. Terus kalau misalkan ngobrol juga, saya kan juga kadang-kadang sebelum mulai presentasi ini latihan gitu kan, tapi waktu di depan teman-teman semua tuh kayak bleng, hilang gitu, jadi kayak deg-degan, terus saya lupa apa yang mau saya omongin gitu. Itu sih. Oke, dalam permasalahan itu sejak kapan Mbak Intan merasakan seperti itu? Perasaan itu muncul sejak kapan Mbak Intan? Sejak lama sih. Lama dari usia dari tahun berapa Mbak? Kayaknya dari sekolah deh. Oh, Kayaknya SMA kan dulu mulai sering presentasi. Nah itu iya. udah ini sih, udah gugup dari sananya, terus sampai sekarang gitu sih Bu. Oke, berarti dari SMA sampai di perkuliahan ini ya Bang? Ini 5 tahunan ya? Iya. Oke. Pernah nggak Mbak Intan ini mencoba berbicara di depan umum itu, pernah nggak Mbak Intan mencobanya gitu? Kalau nyoba sih jelas pernah, karena kan kita mahasiswa kan juga kadang-kadang apa ya, presentasi gitu kan. Tapi ya tadi kayak tiba-tiba ngeblank waktu di depan teman-teman, padahal udah latihan gitu loh Mas. Soalnya ini tuh menurut saya udah mengganggu banget, karena kan tugas presentasi kan nggak selalu sendiri, kadang kelompokan. Iya. Saya kayak takutnya saya yang bikin nilai teman-teman saya juga jelek gitu sih. Tapi dalam permasalahan ini Mbak Intan pernah nggak berani meskipun hanya sekali ataupun 2 kali untuk ngomong ngobrol di depan halayak, di depan orang-orang banyak gitu, umum atau apalah gitu, Mbak Intan pernah nggak berani gitu? Kalau misalkan berani, saya tuh gak tahu ya, kata teman-teman yang lain, teman-teman yang semua itu, Iya. teman-teman kelas, katanya saya pendiam kan Bu. Tapi kalau misalkan kata teman-teman dekat, saya cerewet. Nah menurut saya tuh bisa ngobrolnya tuh sama teman-teman deket doang gitu loh, yang satu circle gitu-gitu aja sih, kayak paling cerewet lah. Nggak tahu ya, kan nggak tahu ya kenapa ya. Oke, dalam tindakan Mbak Intan tadi ini gimana responnya mereka? Responnya teman-temannya Mbak Intan ini? Respon teman-teman aku sih ya, merekanya kalau misalkan aku ngobrol gitu, kayak mereka excited, semangat gitu sih Bu. Tapi apa ya, saya sendiri nggak pernah cerita ke teman-teman kalau misalkan aku takut buat ngobrol gitu, nggak pernah sih. Jadi nggak tahu ya gitu. Pokoknya teman-teman saya waktu saya ngobrol, merekanya excited, kayak ah iya gitu sih Bu. Oke. Dalam permasalahan ini apa Mbak Intan mendapatkan dukungan dari keluarga, entah itu dari teman atau seseorang yang spesial gitu, apa Mbak Intan mendapat dukungan? Dapat sih, soalnya kayak apa ya, kadang-kadang kayak pernah diajak buat latihan gitu loh sama teman-teman semua. Kan saya ada teman yang satu fakultas, terus kalau misalkan dia itu
mau presentasi atau mau tugas role play jadi pengacara sama hakim gitu-gitu, kadang dia tuh kayak minta ke saya gitu, tolong dong ini benerin. Maksudnya kayak saya ngerasanya ini orang baik gitu, saya dikasih kesempatan buat nyoba sama dia gitu loh, belajar bareng, kita saling simak menyimak gitu loh Bu. Jadi merekanya mendukung sih. Oke, kalau itu kan dari perkembangan ya. Kalau dari keluarga, ayah ibu Mendukung sih. mendukungnya seperti apa? Apa ya, sebenarnya kayak nggak pernah cerita juga sih Bu. Dia sih nggak pernah cerita. Oke, berarti selama ini untuk permasalahan ini Mbak Intan seringnya menceritakan ke temannya Mbak Intan. Iya. Oke. Pada saat permasalahan ini ada apa enggak cara untuk mengurangi rasa itu tadi Mbak Intan, rasa gugupnya Mbak Intan lagi? Jelas, saya nyoba kayak tenangin diri gitu. Oke. Tenangin diri, nenanginnya ya tenang, kayak nggak deg-degan lagi. Sebelum ngobrol tuh minum dulu gitu. Tapi kayaknya nguranginnya dikit doang deh. Saya masih tetap gugup, kadang masih lupa gitu loh. Tadi mau apa ya gitu. Oke, dari permasalahannya Mbak Intan ini, Mbak Intan mengalami tidak percaya diri saat Mbak Intan ini ngomong di depan halayak, tapi Mbak Intan ini berani ngobrol di teman-temannya Mbak Intan. Oke, mungkin dari saya Mbak Intan bisa mencoba ngobrol di depan cermin. Saat sesi ini berakhir, Mbak Intan bisa ngobrol di depan cermin. Mbak Intan melakukan 5 menit, cukup 5 menit saja. Nanti kalau sudah ada perkembangan, Mbak Intan bisa melakukan lebih dari 5 menit. Dan dalam proses pencobaan ini, Mbak Intan mengusahakan berpakaian rapi gitu, agar Mbak Intan lebih percaya diri lagi dan Mbak Intan bisa tahu pandangan orang lain terhadap Mbak Intan seperti apa saat Mbak Intan ngobrol bersama mereka. Oke, berarti kayak saya kayak pakaiannya rapi, terus ngobrol biar orang itu tahu gimana pandangan mereka ke saya gitu. Ujian saya ini tadi agar Mbak Intan ini bisa lebih percaya diri lagi saat bertemu beberapa orang, yaitu dengan cara latihan seperti itu. Apa Mbak Intan berkenan untuk melakukan atau latihan dengan saya di sini untuk mencobanya? Boleh. Oke, silakan Mbak Intan merias dulu. Nanti kalau sudah relax, silakan Mbak Intan mencoba untuk berbicara. Sebelum mencoba berbicara, Mbak Intan atur nafasnya dulu biar nggak deg-degan gitu. Tarik nafas, buang gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul
ini. Gimana Mbak Ian untuk perasaannya? Udah nggak sedeg-degan biasanya sih. Oke, biasanya kan sampai deg-degan gitu ya kan, terus sampai keringat dingin gitu. Oke, untuk proses ini Mbak Ian bisa lakukan saat presentasi, terus saat bertemu dengan beberapa halayak gitu ya. Oke Mbak Ian, sebelum saya akhiri, saya memiliki tugas yang dimana di sini ada 2 tabel, yang dimana ini adalah kegiatannya Mbak Ian, dan ini kegiatannya Mbak Ian ngapain aja, dan ini centang sama dikasih keterangan. Misal nih, Mbak Intan kegiatannya presentasi. Oke, presentasi di sini Mbak Intan merasa sudah selesai, akan tetapi perasaannya gimana? Keterangannya ini perasaan. Perasaannya ini masih gugup atau bagaimana gitu. Jadi di sini ada 2 tabel. Yang di sini ada keterangan kegiatannya Mbak Intan. Terus di sini itu ada tanda checklist sama dikasih keterangan perasaan. Apa bisa dimengerti Mbak Intan? Bisa. Baik, silakan. Nah, sebelum saya akhiri, saya berterima kasih kepada Mbak Intan karena sudah menyempatkan untuk bertemu dengan saya. Apabila waktunya masih kurang, Mbak Intan bisa menghubungi saya lebih lanjut. Untuk pertemuan berikutnya ini Mbak Intan maunya di hari apa, jam berapa, dan tempatnya di mana? 2 hari lagi mungkin. 2 hari lagi, berarti pada hari Jumat. Iya, di sini aja bisa. Oke, untuk tanggalnya berarti 26 di hari Jumat. Untuk jamnya jam berapa Bang? Bebas. Oke, bebas. Untuk jamnya saya informasikan ulang. Oke, baik. Saya izin mengklarifikasi bahwasanya untuk pertemuan berikutnya pada tanggal 26 2025 di hari Jumat. Untuk jamnya akan ulang dari saya, dan untuk tempatnya di sini. Saya berterima kasih Mbak Intan atas Mbak Intan telah menceritakan permasalahannya kepada saya. Permasalahan ini Mbak Intan sudah bertemu ya atas permasalahannya, yang dimana Mbak Intan ini tidak percaya diri karena kita sudah melakukan tahapan yang dimana membuat Mbak Intan ini lebih percaya diri lagi, yaitu dengan cara latihan tadi dengan saya. Dan Mbak Intan jangan lupa untuk mencobanya di kamar, berbicara di depan cermin selama 5 menit. Apabila selama 5 menit ini sudah ada kemajuan, Mbak Intan bisa menyobanya lebih dari 5 menit. Dan saat Mbak Intan mencoba di tempat kaca, Mbak Intan mengusahakan berpakaian rapi agar Mbak Intan tahu bahwa orang lain saat melihat Mbak Intan seperti apa. Oke. Iya. Apa Mbak Intan ada tambahan atau bagaimana? Sudah. Nah, oke, baik Mbak Intan, apa Mbak Intan ada tambahan buat saya? Sudah cukup. Terima kasih juga ya Bu atas bantuannya. Saya izin pamit ya Bu. Iya.